umum lah. Rokokan nggak apa-apa berarti. Oh boleh, nggak apa-apa. Ini maskeran, tapi nggak apa mas, buka karena 2 orang aja nggak apa. Ya boleh lah. Ini kayaknya kurang ke bawah. Sebentar. Tes, halo. Cek. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Ini sudah lama saya nggak live ini. Kita sudah masuk belum ya? Ya mudah-mudahan masuk. Kalau nggak masuk berarti ya gampang besok live lagi. Tapi hari ini teman-teman kita akan berdiskusi kepada praktisi seni. Alhamdulillah untuk kali ini ya, meskipun hari ini yang nonton mungkin masih 1, 2, 3, mudah-mudahan nanti bermanfaat lah untuk teman-teman yang di luar forum saya di tempat saya ini. Nah sebelumnya ini kenalkan, ini namanya Mas Sodik. Mas Sodik ini pakai nganu mas apa itu? Mikrofon ya. Bisa bercerita mas biografinya, dan ini bidang apa, dan silakanlah perkenalan. Ya kenalkan dulu, nama saya Muhammad Sodik. Saya pelaku seni. Seni dalam artian untuk terapan seni lukis. Yang jelas untuk masalah riwayat atau karyaisme di dalam lukisan, kemarin terakhir pameran nasional di Museum Nasional Jakarta 2019. Untuk terapannya, untuk ismenya, bahasa aliran di dunia seni lukis, itu saya mencoba penitik beratannya pada impresionis naturalis dengan teknik alat pisau palet. Ya, insya Allah itu sedikit gambaran tentang terapan seni lukis yang saya jalani. Oke, monggo. Oke, terima kasih mas. Itu ya. Ini salah satu hasil karya mas ya. Oh ini, ini salah satu karyanya Mas Sodik. Ya, ini ada apa itu? Triangle mas ya. Triangle. Ini yang bawah ini adalah Pelengkung, yang ini Pulau Merah, yang ini Ijen. Nah seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin belajar seni lukis 1 bulan ini silakan datang ke Styla di Genteng, gratis selama 1 bulan. Bagaimana nanti belajar kepada pakarnya secara privat. Nah, jadi seperti itu saya informasikan. Silakan yang bagi yang ingin belajar tentang seni lukis bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi orang yang inilah ahli lukis lah, seni lah ya. Silakan bisa ke sini dengan cara bisa daftar di inbox di saya Facebook saya atau di 082 332 1673. Oke Mas, kita bahas hari ini, kita bahas terkait seni ya. Kenapa sih kita harus ini fungsi dan manfaat untuk belajar seni untuk anak-anak bahkan sampai orang dewasa itu sebenarnya fungsinya apa saja sih di situ? Sebelumnya bahasa seni sendiri ini secara awam ini kita paling gampang ngelihatnya dari 3 hal. Terapannya yaitu seni musik, seni gerak atau tari, dan seni lukis sendiri di wilayah visual. Ketiga unsur terapan ini itu memang sudah jadi budaya daripada bangsa kita. Setiap suku, setiap daerah mempunyai peradaban ataupun historical seni sendiri-sendiri yang sebagai khasnya, sehingga itu identitas karakter manusianya di situ. Secara nggak langsung untuk karakter manusia di suatu daerah itu dilihat dari seni apa yang ada di dalamnya.
Dalam artian di sini seni ini adalah hal yang memang mereka itu bisa enjoy, bahasanya apa ya? Ya habit yang mereka enjoy. Walaupun itu kadang sifatnya warisan yang bisa berupa gerak yang tari tadi, musik ya kan, kita punya alat tradisional musik. Dan untuk lukis sendiri sebenarnya terapannya banyak. Misalkan kayak di Banyuwangi ini, di wilayah dekoratif itu di batik. Di batik ya, terapannya di batik, punya gajah beling ya, semacam itu. Jadi itu karakter. Untuk perkembangannya memang banyak kita ngadopsi atau referensinya dari luar Indonesia. Karena budayawan dan tokoh-tokoh seniman, maestro-maestro dunia membuat suatu eksplor di wilayah studi seni, baik akademis maupun non akademis, sehingga menghasilkan suatu bentuk karya yang memang esensial untuk perubahan perilaku dan psikologi. Karena diawali di wilayah alam alam intuisi, alam pikir. Sebenarnya di seni yang dibutuhkan tuh kalau untuk di lukisan, karena hari ini batasan kita adalah seni lukis dulu. Itu adalah satu, itu sabar. Sabar ya. Nah, sabar. Jadi melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Jadi kalau ada anak nih ya, kalau ada anak ini kayaknya pandangan orang tua itu kok gak sabar gitu ya. Jadi bisa juga diarahkan ke seni lukis biar terjadi anak itu lebih sabar lah gitu ya, bahasanya latihan kesabaran. Oh seperti itu, mumpung ya. Oh, lanjut. Selain kesabaran sebenarnya nilai yang lain secara intrinsiknya yaitu ketelitian, kejelian. Terus di situ bisa melihat sisi baik, karena nilai seni bahasanya itu adalah estetika, itu adalah nilai seni, dan nilai ini adalah rasa. Karena kita punya selera rasa berbeda-beda, akhirnya di wilayah seni ini semua bagus, tidak ada salah, semua benar. Karena apa? Tiap kita mempunyai tingkat rasa sesuai dengan olah rasa yang kita jalani. Misalkan ini di wilayah makanan yang paling gampang untuk contoh rasa, nasi goreng di mana-mana ada. Nah, itu contoh karena apa? Ini selera rasa yang banyak diminati. Nah, akhirnya lebih khusus lagi. Sama. Nah, kayak tadi misalkan kita hubungan dengan anak didik di sini, kebanyakan gambarnya gunung. Nah, berarti ada sisi kesamaan rasa gunung. Mereka gampang mengintersep di mana agraris kita, wilayah alam kita, ternyata gunung ini viral. Banyak gunung ya. Banyak gunung gitu. Nah, akhirnya melekat nilai gunung itu di anak sehingga divisualkan di wilayah gambar. Walaupun bentuk gunungnya macam-macam. Gitu. Tapi yang jelas namanya gunung. Ada sawah, ada pohon, ada kelapa. Nah, ini identitas. Sehingga anak ini bisa secara nggak langsung mendeskripsikan alam itu secara visual. Walaupun untuk bentuk kesempurnaan atau kurangnya itu ukurannya relatif. Ya, ukurannya relatif. Tapi identitas, oh ini pohon, ini gunung, ini laut. Nah, itu sudah muncul nama itu. Ini burung, nah, ini rumah, ini sudah muncul. Ya? Nah, berarti itu dia sudah sukses kalau menurut saya. Sudah sukses menggambarkan apa yang diobservasi oleh anak itu. Iya. Nah. Oke, terima kasih Mas. Nah, itu kenapa pentingnya seni itu kepada anak-anak kita, kepada semua orang ya. Bahkan orang tua pun boleh Mas ya belajar seni ya. Itu sangat boleh. Apa sih ketika orang tua itu belajar seni di sini, misal ikut pelatihan di sini, kira-kira dampak yang bisa diperoleh bagi orang tua atau siapapun juga lah, meskipun dia itu tidak ibarat itu belum bisa lah bahasanya itu, kemudian kita belajar apakah ada dampak lain, atau mungkin ketenangan, atau mungkin bahkan bisa menjadi apa itu ya, pengobatan gitu juga sebenarnya bisa ya? Bisa. Gitu. Contohnya gimana Mas, gambarannya gimana kok bisa seni itu
bisa berdampak kepada orang-orang mungkin punya apa ya, keluhan-keluhan secara apa ya, medis lah kalau nggak salah ya. Itu kok bisa berdampak kepada kesehatannya dan lain-lain, itu kira-kira hubungi gimana itu Mas? Jadi gini, yang jelas ini di luar wilayah metafisik. Tetap ada keilmuan dan sisi logis di dalamnya. Dalam seni lukis, orang ini bebas punya dunia. Karena ada unsur satu warna dan satu bentuk dari garis. Maka dia sendiri menciptakan suatu hal baru di dalamnya dengan bahasa komunikasi gambar. Nah, kenapa? Kadang ada yang kemampuan pribadinya nggak mampu berkomunikasi dengan suara, sehingga bahasanya unek-unek gak metu. Apa yang mengganjal dalam dirinya yang menjadi beban psikologinya ini nggak bisa keluar karena dia nggak ada kemampuan berbicara mengutarakan. Maka dengan bahasa lukis dia bisa mengungkapkan plong, sehingga bebannya itu tercurah pada media baik kanvas, kertas ataupun yang lain. Nah itu penting. Sehingga historikal kita, karena tiap hari kita selalu menghadapi permasalahan ataupun studi kasus di wilayah bidang masing-masing kita, maka di situ ada stresisme. Nah, tiap kita mempunyai kemampuan saraf yang berbeda-beda. Kemampuan saraf ini punya batasan. Ketika muatannya besar, ya bisa jeblos gitu. Nah, salah satunya obatnya. Nah, makanya pertama awal bibit penyakit itu dari pikiran dulu, sehingga lemah fungsi tubuh dicek secara medikal pasti tekanan darah naik karena apa? Pikirannya ngendeng, bahasanya ngendeng ya terlalu gimana ya nggak bisa relaksasi. Dan relaksasi yang murah, yang mudah dengan apa ya, ini sekedar share untuk pengalaman saya pribadi. Perjalanan saya pernah menjadi manajer sebuah galeri. Di situ big boss saya itu orang Israel. Dia beragama Yahudi. Dia tahu waktu itu ketika saya masuk kerja ngantor bahasanya, itu kamu punya masalah. Oh iya. Kok tahu? Sudah. Kita makan dulu. Makan minum. Yes, enjoy kan dulu ya. Bawa kertas dan pensil. Pulpen. Tulis semua masalah. Kalau nggak bisa kamu tulis dalam kata-kata, gambar, simbol-simbol yang menjadi masalah, tertuang semua di kertas itu. Baru sekarang kamu pikir alternatif, anggap kesepakatan kita untuk rugi lah, manajemen risiko gitu. Terurai satu-satu, akhirnya apa? Fresh. Nah, jadi itu metode sederhana yang di sini divisualkan di wilayah lukisan. Jadi unek-unek semuanya bisa tercurah tanpa harus kita ada unsur ketakutan dengan siapapun. Ya, insya Allah itu yang apa ya, hal yang signifikan yang kalau kita mengalami proses dalam pembelajaran seni lukis, di dalamnya pasti kita dibenturkan dengan pribadi kita sendiri, tingkat emosional kita, ya kan, tingkat apa kecerdasan kita. Terus kadang kita ada sisi plus yang memang apa menjadi khasnya kita, maka di lukisan itulah bisa dibaca bahasanya. Bisa dibaca ya. Oke, Tas. Wah, ini sangat kalau dilanjutkan ini nggak selesai Mas bahas ya. Ntar lagi ini boleh lah. Ini dibeli nih, boleh. Boleh. Ini kalau semisal kita juga produksi juga Mas ya. Ini. Nah, jadi teman-teman selain kita pertama dari kita ngajarin anak ya, ada program apa itu 1 bulan ke depan ini gratis setiap hari Minggu, yaitu minggunya itu jam 8 ya sampai tak terbatas lah. Nanti secara privat hari ini memang kayaknya terlalu banyak nanti yang ikut, antusiasnya bagus, kemudian nanti biar lebih kondusif lagi besok itu nanti dijamkan ya, mungkin anak TK nanti bisa pagi, kemudian SD-nya jam kedua, SMP-nya jam ketiga, SMA-nya nanti kemungkinan jam keempat gitu ya. Kemudian bahkan
bapak-bapak, mas-mas ya, jangan kelimanya gitu ya. Jadi lebih ke privat, lebih ke apa ya, agar biar maksimal gitu ya. Kalau atau mungkin bagian mungkin orang tua, dari kepala sekolah, guru-guru yang ingin mungkin terapi dengan cara media lukis ya, terapi dengan media lukis. Nanti mungkin bisa jadi di jam terakhirnya ya, jam terakhirnya. Bahkan nanti semua yang pengen nonton dalam arti setiap minggunya ingin nonton live mungkin ya, di sini kita akan setiap minggu actionnya berkreasi di Styla ini, di alam di sini semuanya. Setiap minggu kita akan live ya, setiap minggu kita akan live, nanti langsung actionnya bagaimana toh kita itu berkreasi di bidang seni lukis ini. Jadi bisa belajar dari rumah, bisa dengan pakai handphone jenengan juga bisa melihat bagaimana. Dan kalau pengen langsung lihat di lokasi, bisa datang di alamatnya Kampus Styla, Jalan Samiran nomor 81 Pak Haji ya. Nomor 81 Curah Tangi. Oh, Jalan Style, Jalan Genteng ya. Silahkan datang ke sini, gratis selama 1 bulan untuk belajar di sini. Kemudian juga langsung bisa lihat kita melukis di alam bebas seperti ini. Dan teman-teman, jadi tadi saya persilahkan mulai karena manfaatnya berluasnya ya. Baik nanti TK kita bisa adakan secara privat, kemudian SD bisa kita ajar dengan privat, SMP kita bisa ajar privat, SMA juga kita bisa privat. Bahkan setelah kuliah ataupun bapak mungkin guru-guru, kepala sekolah, atau mungkin gurunya kok sekolahnya pengen punya apa master bidang lukis ya, keahlian dan lukis, bisa belajar di sini. Oke, bisa belajar di sini. Ataupun kita bisa datang ke sekolah ya, bisa datang ke sekolah, dan juga pokoknya bagaimana kita bisa bermanfaat lah untuk orang banyak gitu ya. Dan mungkin setiap hari minggu kita juga ada pencerahan tentang apa ya, dunia seni mas ya. Setiap hari kita insya Allah juga live juga ya, meskipun berapa menit kita akan kasih wawasan lah terkait dengan seni ini. Oke ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Saya undang semuanya teman-teman. Oh iya ya gitu. Jadi nanti kita ada paket komplit lah. Ada wisata renangnya juga yang bisa mungkin anak teman-teman, adik-adik semuanya yang bisa renang setiap hari minggu. Hanya mungkin ada tiket masuknya ada 5.000 saja katanya Pak Haji. Oke, terima kasih teman-teman. Live hari ini saya cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Fahrul Haji, Muhammad Sodik. Sampai berjumpa di minggu depan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.